Nama saya Yunindrawati dengan NIM 230605502002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya dengan tema penerapan ekologi administrasi publik dengan studi kasus Surabaya Green and Clean. Langsung saja, adapun latar belakang. Ekologi administrasi publik merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah dengan lingkungan sosial, budaya, dan fisik di sekitarnya. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan akan berjalan lebih efektif apabila disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami karakter masyarakat dan lingkungan agar kebijakan dapat diterima, dijalankan, dan memberikan hasil yang optimal. Adapun studi kasus Surabaya Green and Clean. Program Surabaya Green and Clean adalah contoh penerapan ekologi administrasi publik di tingkat pemerintah daerah. Program ini bertujuan meningkatkan kebersihan kota dan kualitas lingkungan melalui pelibatan langsung masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya menyediakan aturan dan fasilitas, tetapi juga mengajak masyarakat RT atau RW serta komunitas lokal untuk ikut mengelola sampah, menanam tanaman, dan menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan utama program ini karena sesuai dengan nilai gotong royong yang sudah melekat dalam kehidupan sosial warga Surabaya. Program ini menunjukkan bahwa kebijakan dapat berjalan berhasil apabila sejalan dengan budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan kebutuhan nyata warga. Selanjutnya, tinjauan ekologi administrasi negara. Yang pertama, ekologi administrasi mempelajari hubungan antara birokrasi dengan lingkungan sosial, budaya, politik, dan fisik. Yang kedua, administrasi negara harus menyesuaikan diri dengan lingkungan agar kebijakan berjalan efektif. Selanjutnya itu pengaruh ekologi terhadap pemerintah administrasi negara. Yang pertama, kondisi lingkungan memengaruhi cara pemerintah bekerja dan menjalankan kebijakan. Yang kedua, lingkungan yang berbeda membutuhkan pendekatan administrasi yang berbeda. Selanjutnya, model pengembangan ekologi administrasi publik. Yang pertama, mengutamakan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang kedua, kebijakan harus disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, model ekologi administrasi publik kontemporer. Yang pertama, menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah bertugas memfasilitasi, bukan hanya mengatur. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang memengaruhi ekologi administrasi publik. Yang pertama, faktor internal, kapasitas pegawai, struktur organisasi, dan kepemimpinan. Yang kedua, faktor eksternal, budaya masyarakat, kondisi ekonomi, lingkungan alam, serta pengembangan teknologi. Adapun ekologi administrasi publik dan nilai-nilai lokal. Yang pertama, nilai lokal seperti gotong royong dan kebersamaan dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pemerintah perlu memanfaatkan nilai lokal sebagai bagian dari strategi kebijakan. Selanjutnya, ekologi administrasi negara maju. Memiliki birokrasi yang stabil, teknologi maju, dan tingkat partisipasi publik yang maju. Yang kedua, kebijakan biasanya berbasis data dan sistem sudah tertata dengan baik. Adapun
tahun ekologi administrasi negara berkembang. Yang pertama, menghadapi keterbatasan sumber daya, ketimpangan sosial, dan kapasitas. Kedua, keberhasilan kebijakan sering bergantung pada nilai budaya lokal dan keterlibatan masyarakat. Adapun kesimpulan, pendekatan ekologi administrasi publik menunjukkan bahwa kebijakan akan berhasil apabila disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan. Studi kasus Surabaya Green and Clean membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat, pemanfaatan nilai lokal, serta dukungan pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan lingkungan merupakan kunci utama dalam keberhasilan administrasi publik. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.